Pak Tejo, kisah seram penjual cilok malam yang menyimpan rahasia. Desa Sukamaju dikenal sebagai desa yang tenang di kaki Gunung Merbabu. Penduduknya hidup bersahaja dengan tradisi dan kepercayaan yang turun-temurun dijaga. Salah satu kepercayaan yang paling dipegang erat adalah larangan keluar rumah saat malam Jumat Kliwon. Banyak cerita menyeramkan tentang penampakan, arwah gentayangan, atau orang hilang yang muncul pada malam itu. Namun, bagi Pak Tejo, seorang penjual cilok keliling, larangan itu tak lebih dari cerita orang tua yang ingin menakut-nakuti. Hidup harus terus jalan. Rezeki nggak bakal datang kalau kita cuma duduk diam. Katanya setiap kali orang mengingatkan, Pak Tejo adalah pria parubaya yang gigih. Setiap hari, ia mendorong gerobaknya menyusuri desa hingga malam tiba. Malam itu, malam Jumat Kliwon, ia memutuskan untuk berjualan seperti biasa. Lonceng di tengah sepi udara dingin menyelimuti desa setelah hujan deras di sore hari. Jalan-jalan tanah basah menyisakan genangan kecil, memantulkan cahaya bulan yang samar. Di kejauhan, suara jangkrik bercampur dengan desiran angin di antara pohon bambu. Pak Tejo mendorong gerobaknya dengan semangat. Bunyi khas lonceng kecil di gerobaknya berbunyi setiap kali ia berjalan. Kring, kring, kring. Namun, suasana desa terasa berbeda malam itu. Biasanya, anak-anak masih bermain di depan rumah, atau ada warga yang duduk di teras sambil berbincang. Malam ini, semua pintu tertutup rapat. Sepi banget ya, gumam Pak Tejo sambil menyeka keringat. Ketika ia melewati rumah tua di ujung desa, ia berhenti. Rumah itu dikenal sebagai rumah Pak Parman, sebuah rumah yang sudah puluhan tahun kosong. Banyak cerita seram tentang rumah ini, dari suara-suara aneh hingga penampakan yang katanya sering muncul di jendela. Tapi bagi Pak Tejo, itu hanya omong kosong. Ia memutuskan berhenti di sana untuk mengistirahatkan kakinya. Tapi tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah rumah. "Pak, cilok satu porsi." Pak Tejo menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri di depan pagar rumah tua itu. Wajahnya pucat dan pakaiannya lusuh. Anak itu memandangnya dengan senyum tipis. Pak Tejo tersenyum lega. Pelanggan pertama malam ini. Ia mengambil mangkok, menuangkan cilok, dan menyiramnya dengan saus kacang. Ketika ia menyerahkan porsi itu, anak itu sudah tidak ada. Mangkok yang ia pegang tiba-tiba terasa dingin. Dan ketika ia melihat ke dalam gerobaknya, mangkok yang tadi penuh cilok kini sudah kosong. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan Pak Tejo mengabaikan kejadian itu dan melanjutkan berjualan. Namun sepanjang malam, perasaan aneh terus menghantuinya. Ia merasa seperti diawasi, meskipun jalan-jalan yang ia lalui benar-benar kosong. Keesokan harinya, roda gerobaknya tiba-tiba rusak. Kayunya seperti lapuk dan retak. Padahal baru seminggu lalu ia menggantinya. Pak Tejo memperbaikinya sendiri dan kembali berjualan malam itu. Malam kedua, ia kembali melewati rumah tua itu. Kali ini, ia mendengar suara tawa kecil, seperti suara anak-anak bermain. "Ada orang di situ ya?" gumamnya penasaran. Ia menghentikan gerobaknya dan mengintip ke halaman rumah. Dengan bantuan lampu gerobaknya, ia melihat sekelompok anak kecil bermain lompat tali. Mereka tampak bahagia, tetapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan mereka tidak terlihat di tanah. Pak Tejo merinding dan segera mendorong gerobaknya menjauh. Namun, saat ia melangkah, lonceng di gerobaknya berbunyi sendiri. Hari-hari berikutnya, teror semakin nyata. Cilok-ciloknya seringkali berkurang sendiri, seolah-olah ada yang memakannya tanpa ia tahu. Lonceng gerobaknya berbunyi di tengah malam, bahkan ketika gerobaknya sedang disimpan di belakang rumah. "Pak Tejo kok tetap jualan malam-malam?" tanya Pak Soleh, tetangganya. "Ya, biasa. Kalau enggak jualan, mau makan apa?" jawab Pak Tejo. Pak Soleh memperingatkan, "Jangan terlalu dekat sama rumah tua itu. Banyak yang bilang tempat itu angker."
Pak Tejo hanya tertawa kecil. Meski dalam hati, ia mulai merasa was-was. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Tejo merasa ada yang memaksanya untuk kembali ke rumah tua itu. Ia merasa gerobaknya seperti bergerak sendiri, membawanya ke tempat yang sama. Ketika ia tiba, suara anak-anak tertawa kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan bergema di seluruh rumah. Pintu rumah yang biasanya tertutup rapat kini sedikit terbuka. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Pak Tejo mendorong pintu dan melangkah masuk. Bau busuk langsung menyerangnya. Rumah itu gelap, kotor, dan penuh sarang laba-laba. Namun, di tengah ruangan, ia melihat gerobaknya. Bagaimana bisa? Ia mendekati gerobak itu, tetapi tiba-tiba suara tawa berubah menjadi jeritan melengking. Dari sudut ruangan, muncul anak kecil yang ia lihat sebelumnya. Wajahnya kini penuh luka dan matanya kosong. Pak Tejo berlari keluar dengan panik, meninggalkan gerobaknya. Namun, ketika ia tiba di rumah, gerobaknya sudah ada di depan pintu, lengkap dengan cilok yang terlihat seperti daging mentah. Pagi harinya, warga menemukan Pak Tejo tergeletak di depan rumahnya. Tubuhnya kaku dengan wajah ketakutan. Gerobaknya menghilang tanpa jejak. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, suara lonceng gerobak cilok terdengar di desa Sukamaju. Warga yang berani keluar malam itu seringkali melihat sosok Pak Tejo mendorong gerobaknya sambil menawarkan cilok. Namun, siapapun yang memakan cilok itu tak akan pernah ditemukan lagi.